Hari ini spesial teman-teman. Aku ingin menceritakan tentang kegiatan aku sehari-hari, apa aja yang aku lakukan dan mengapa vlog aku selalu berhubungan dengan makanan. Tonton terus ya. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik serta sehat walafiat ya. Nah teman-teman, hari ini tanggal 26 apa tanggal 27 Januari ya 2025. Hari ini aku lagi nyiapin sarapan, lebih santai karena rutinitas aku di akhir minggu ini tidak ada, alias aku libur. Nah nanti aku ceritakan ya sedikit tentang siapa pekerjaan aku di video kali ini. Sekarang aku siap-siap dulu untuk sarapan, nanti kita lanjut ceritanya ya. Tonton terus teman-teman. Nah, teman-teman, sarapan hari ini aku di sini ada roti, di sini ada kopi. Nah, di sini aku ada saus mentai. Ini bukan yogurt ya, ini saus mentai. Yogurtnya sudah habis, sudah aku ganti dengan saus mentai. Nah, kok sarapannya kayak begitu gitu, sok-sokan, bukan kayak orang Indonesia. Ya ini kebetulan teman-teman adanya sekarang hari ini tuh sarapannya ini. Jadi aku sama anak aku itu sarapan tidak harus melulu apa gitu. Kalau tiap hari catering adanya nasi ya kita makan nasi. Kalau misalkan adanya makanan lain ya makanan lain gitu. Kita tidak harus terpaku sarapan itu harus makan apa. Nah kebetulan hari ini ada roti tawar yang memang aku stok di freezer. Aku keluarkan, aku panggang sebentar, nanti aku oles saus mentai. Dan kalau kopi pasti tiap hari aku konsumsi kopi. Jadi aku itu terjun di dunia kuliner itu bisa dibilang tanpa disengaja ya teman-teman. Waktu itu aku memang hobi bikin kue kering, tepatnya 2004 aku coba bikin kue kering, terus aku jualin hanya lingkungan teman dekat dan saudara ya. Alhamdulillah jualan aku itu bisa diterima. Padahal cita-citaku waktu itu jadi pegawai teman-teman. Ya tetap kerja, pada akhirnya aku tetap kerja, tapi tetap aku bisa nyambi buat bikin kue kering lebaran. Seiring berjalan waktu aku menikah dan mempunyai anak, lalu aku tidak bekerja. Nah, di saat aku tidak bekerja itu, aku kembali lagi ke dunia kuliner. Anakku SD, aku memberanikan diri untuk berjualan ya teman-teman. Jadi aku membawa makanan ke sekolahan, lalu aku dan anakku tawar-tawarkan pada teman-temannya di sekolah. Alhamdulillah semua berjalan baik hingga akhirnya terjadilah pandemi. Nah, jadi pas pandemi itu aku berjualan PO. Aku belum ngerti ya PO itu apa, tapi yang aku tahu adalah aku menawarkan daganganku, jualanku itu pada teman-teman sekitarku. Aku WA mereka, aku japri mereka, dan aku tawarkan mau pesen nggak makanan nih gini, kita bisa COD-an, atau kalau kamu nggak bisa keluar nanti aku yang anterin gitu. Lanjut teman-teman, setelah itu aku mencoba berjualan di alas kaki ya, sendal. Jadi aku kerjasama dengan suatu pabrikan untuk membuat sendal. Tadinya aku menjualkan barang mereka gitu kan, tapi seiring waktu aku ingin mempunyai produk aku sendiri. Terus aku bertanya kan, gimana nih, bisa nggak aku pakai merek aku sendiri gitu, boleh nggak gitu kan. Terus mereka bilang boleh, syaratnya ini. Lalu aku usahakan untuk memenuhi syarat itu sedikit demi sedikit. Nah pada akhirnya alhamdulillah setelah hampir 1 tahun aku menjualkan barang mereka ya, nggak sampai 1 tahun aku bisa menjual produk yang dari pabrik yang sama tapi dengan merek aku sendiri gitu teman-teman. Nah, sendal berjalan, alhamdulillah ya, usahaku tidak besar-besar banget, tapi alhamdulillah untuk aku ibu rumah tangga itu cukup. Aku tetap berjualan makanan gitu kan. Nah, saat pandemi itu aku kursus mochi, lalu aku berjualan mochi, alhamdulillah mochi belum booming, belum viral, mochiku udah jalan, diterima banyak kalangan, dan alhamdulillah ada beberapa anak sekolah yang, "Ya udah, Bu, aku mau jualan," gitu kan.
Jadi aku punya pangsa pasar mochi itu di anak sekolah. Berjalan-berjalan akhirnya mereka meminta, "Bu bisa bikin kue ini enggak?" Gitu kan. Aku penuhi gitu kan. Alhamdulillah semuanya berjalan. Walaupun memang tidak semudah yang aku ceritakan hari ini ya, teman-teman. Pasti banyak likunya, banyak apa ya? Banyaklah gitu ya permasalahannya gitu, tapi aku tetap konsisten menjalankan itu. Nah, setelah berjalan, sambil berjalan aku senda aku jalan, makanan juga aku jalan, walaupun tidak terlalu besar tapi cukuplah buat aku gitu kan. Eee, Tetap berjalan dan tiba-tiba aku mendapat tawaran suatu pekerjaan. Nah, pekerjaan ini di mana gitu. Nah, tiba-tiba aku mendapatkan suatu tawaran pekerjaan di kantin atau kafe. Oke lah gitu kan, kantin atau kafe masih berhubungan dengan skill aku gitu kan, jualan-jualan makanan, bikin-bikin makanan. Lalu aku samperin kan, aku tes wawancara gitu kan. Terus mereka bilang, "Ya kita cari yang mau berusaha." Ya udahlah, singkat cerita aku kerja. Awal aku kerja, ya aku belum menemukan sesuatu yang luar biasa teman-teman. Jadi aku masih berpikir, ya ini masih pekerjaan biasa lah ya. Pekerjaan makanan-makanan yang berhubungan dengan makanan, alhamdulillah aku bisa melewatinya. Nah, di bulan kedua baru aku tahu ternyata di tempat aku bekerja ini kan memang banyak ekspatriat ya, maksudnya orang-orang dari luar gitu, memang kebanyakan itu mereka gitu, dan tamunya juga banyak tamu penting. Dari situlah aku mulai dituntut untuk membuat sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Jadi makanan-makanan itu harus bagus, harus rapi, harus bersihnya atau segala macamnya melebihi untuk konsumsi restoran pada umumnya. Nah, dari situlah aku baru tahu, baru paham bahwa yang aku servis itu, yang aku di bagian baker ya, khususnya bagian kue, dan temen aku ada di bagian chef, bagian makan. Jadi yang kita servis itu adalah orang-orang penting. Alhamdulillah banget ya, ini suatu pengalaman yang luar biasa menurut aku. Jadi apa ya, makanan aku itu dikonsumsi untuk adalah sebagian dubes gitu ya dari luar negeri, karena memang kan basicnya ini perusahaan dari luar ya, banyak ekspatriatnya, banyak bulenya gitu kan. Terus banyak petinggi-petingginya juga gitu kan yang makan makanan aku, otomatis kan pelayanannya, servisnya itu harus bagus. Nah, di sini teman-teman aku benar-benar belajar tentang apa itu memasak yang benar, melayani yang benar, memproduksi yang benar gitu kan. Karena segala sesuatunya itu tidak bisa sembarangan gitu, melewati tahap demi tahap yang nggak kita, ya maaf ya, bukan membedakan gitu, cuman tidak seperti di tempat umum aja gitu, karena yang konsumsi itu kan orang-orang penting gitu. Ya alhamdulillah gitu, dari aku yang eh, belum paham, tidak paham, sampai akhirnya aku paham gitu, sampai akhirnya bos aku tuh percaya gitu, mempercayakan sesuatunya ke aku. Jadi kalau misalkan ada yang meeting gitu kan, ada tamu atau ada apa, beliau cuman bilang, "Ini ada yang mau meeting hari ini, menunya kita ini, tolong nanti dipersiapkan untuk pembelanjaan nanti dan prepare-nya," gitu. Ya alhamdulillah ya, seiring waktu aku bisa nge-handle semua itu, aku juga dibantu oleh teman-temanku. Jadi di di kantin atau kafe ini kan kita memang di dalam lingkungan kantor ya, bukan di luaran gitu, konsumsinya juga para staff. Jadi ada baker, ada aku sebagai baker, ada teman aku sebagai barista, ada chef, ada ahlinya setting meeting gitu, dan ada juga yang bantuin untuk melayani ya. Tapi kita semuanya bekerja bareng gitu. Nah, dari situ aku banyak belajar tentang apa yang harus aku servis pada orang lain, apalagi tentang makanan, kebersihannya, dan segala macamnya. Nah, sampai pada satu waktu anak aku mau masuk SMA, dan mau nggak mau kan aku harus ngurusin dia sekolah tuh kan, ngurus ini itunya segala macam, dan aku tidak mungkin harus selalu izin. Akhirnya aku resign. Nah, dalam waktu resign itu aku juga bingung mau ngapain nih gitu kan. Nah, pada akhirnya
Sebelumnya kan anak aku memang masih berjualan ya, masih bawa dagangan ke sekolahannya sistem PO gitu. Jadi ya udahlah aku kembangin aja di bisnis kuliner pribadi aku ini gitu kan. Dari yang cuman makanan-makanan doang, aku tawarkan mereka untuk catering gitu. Karena kan mereka juga tahu anak aku selalu bawa makanan dari rumah dan selalu bawa makan nasi dari rumah. Alhamdulillah ada tuh satu dua orang saat itu waktu masih SMP ya, masih ujung-ujungnya SMP saat anak aku mau ke SMA itu kan lagi sibuk-sibuknya ujian. Nah, setelah masuk SMA aku tawarkan lagi dan alhamdulillah eh, dari lingkungan pertemanan ya, dari mulut ke mulut ada juga yang bantu aku untuk mempromosikan gitu. Mereka promosikan di kelasnya. Ya alhamdulillah pada akhirnya catering aku bisa diterima walaupun belum spesial, belum bagus, belum baik banget, tapi alhamdulillah akhirnya si catering daily aku ini berjalan lah. Sampai hari ini masih berjalan dengan eh, anak yang catering ke aku itu sekitar 20 orang. Kadang kurang ya teman-teman karena kan anak-anak itu kadang ada yang libur, ada yang sakit atau apalah, ada yang dispen, ada kegiatan gitu. Jadi intinya mungkin dari 20 orang itu kadang lebih kadang kurang. Nah, dari sini juga aku lebih belajar lagi teman-teman. Kalau dulu kan aku udah dikasih teks ya ibaratnya sama bos aku. Nah, kalau di pekerjaan kali ini kan aku yang harus berpikir semuanya gitu kan. Aku yang harus mengurus teksnya gitu kan. Walaupun dulu juga menu aku yang tentukan gitu, tapi kan kalau sekarang benar-benar nggak ada bantuan gitu menunya apa, kadang-kadang aku share ke mereka gitu kan, ya apa aja gitu kan, kecuali kalau mereka nggak suka paling mereka bilang lah gitu kan, aku nggak mau makan ini gitu, baru nanti aku ganti gitu. Jadi di catering kali ini aku tuh belajar banyak banget gitu tentang bagaimana servis yang jauh lebih baik lagi ketika aku bekerja gitu. Karena aku bekerja sendiri, aku harus bisa menghandle, aku harus bisa eh, menelaah gitu apa sih hobinya anak-anak, makanannya anak-anak walaupun belum sempurna, tapi aku selalu berusaha untuk melayani yang terbaik untuk anak-anak. Nah, selain itu aku juga tetap masih bikin kue kering setiap lebaran gitu ya. Kue kering lebaran. Terus kalau untuk snack-snack hari-harinya itu biasanya kalau ada yang selamatan, kalau ada yang mau ada acara gitu kan, biasanya mereka PO ke aku. Jadi aku itu memang nggak pernah jualan tok gitu. Aku jualan tok nih, jualan setiap hari aku bikin apa gitu. Terus aku jualin itu jarang banget kecuali bazar gitu ya, ada penawaran bazar. Jadi kalau untuk sehari-harinya itu ya memang aku andalkan itu memang orderan. Jadi orderan yang masuk aja. Kalau memang nggak ada orderan yang masuk, ya aku tidak melakukan apa-apa, tidak tidak membuat apa-apa gitu. Karena prinsipku adalah aku tidak mau membuat sesuatu yang belum tentu eh, laku atau enggaknya gitu kan. Nah, tapi ada pengecualian di mana di saat nanti aku ada orderan, terus ada lebih, baru tuh aku tawar-tawarin ke teman-teman gitu kan. Aku bikin ini nih ada lebihan gitu. Nah, sambil seiring berjalannya waktu itu, sambil aku berjualan gitu. Terus dari dulu juga kan aku sering ya, seneng banget gitu nonton vlog vlog makanan gitu, kuliner gitu kan. Aku sangat tertarik sekali, apa aku konten ini kerjaan aku gitu kan, apa aku. Tapi itu terjadi maju mundur bertahun-tahun hingga pada akhirnya Desember tahun 24 kemarin ya 2024 kemarin aku meyakinkan diriku bahwa ya udahlah aku coba buat ngonten, siapa tahu pekerjaanku sehari-hari ini atau kegiatanku sehari-hari ini dapat menjadi inspirasi buat yang nonton. Siapa tahu juga ada yang menjadi ide kan. Oh iya, kenapa tidak jadi daily catering di anak sekolah atau uh, apalah gitu. Pokoknya ada manfaatnya dari video aku. Gitu teman-teman. Jadi perjalanan kuliner aku itu dari 2004 ya berarti sekitar udah 20 tahunan ya sampai pada titik ini tidak membesar banget, tidak berkembang luar biasa, tapi alhamdulillah mencukupkan untuk kehidupanku dan anakku gitu. Nah terus untuk vlog, aku berpikir dari vlog ini mudah-mudahan itu bisa jadi inspirasi buat yang nonton bahwa
Kita sebagai perempuan, kita sebagai ibu rumah tangga pun bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat tanpa meninggalkan tugas kita sebagai ibu. Begitu teman-teman maksud aku. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku kali ini. Kita saling mendoakan ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu bahagia. Assalamualaikum teman-teman.